Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pemirsa Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Guntur Romli. Kali ini saya ingin membahas tema yang ringan-ringan aja ya. Ya mungkin nanti juga ringan, nantinya juga agak berat sebenarnya. Saya membaca beberapa komen yang disampaikan di video sebelum ini. Ya beberapa komen menganggap saya temanya berat dan juga agak tegang. Dan saya semua baca komen, terima kasih ya yang sudah memberikan dukungan dan juga yang ada kritik sampai makian saya juga baca. Kurang kuat kritik dan makiannya. Ya, isu kali ini saya ingin membahas soal Dorce Gamalama ya, atau yang biasa disapa dengan Bunda Dorce. Bunda Dorce ini yang saya kenal, dia juga akrab dengan Gus Dur dan juga dibela juga oleh Gus Dur. Namun juga saya pernah kecewa dengan Bunda Dorce ini. Apa sebabnya ya nanti ya dengarkan aja. Ya sekarang itu saya mau bahas wasiat Bunda Dorce yang ingin dimakamkan secara perempuan kalau sudah meninggal. Ya ini wasiat yang sebenarnya untuk internal keluarganya, tapi mendapat komentar dari mana-mana. Sebenarnya wasiat itu wajar, ya cuma yaitu banyak komentar yang menentang, khususnya yang mereka memakai dalil-dalil agama untuk menentang wasiat Bunda Dorce. Dan saya lihat ya Bunda Dorce itu agak gusar saya lihat ya. Ya sabar aja ya Bunda, biasalah memang banyak yang kepo, banyak yang usil ya. Tapi saya juga membaca banyak juga komentar yang ngasal dan tidak memahami masalah sesungguhnya. Padahal untuk memberikan komentar apalagi kesimpulan, itu harus mengerti persoalan itu dengan benar. Ini pentingnya melakukan apa yang disebut kalau dalam Islam sebagai at-tasawwur. At-tasawwur itu adalah proses pengetahuan tentang suatu persoalan tanpa memberikan kesimpulan atau hukum terhadapnya. Idrakus syai' bila hukmi alaih. Itu bunyi definisi tentang at-tasawwur. Nah, tasawwur kalau dalam bahasa yang lebih dikenal yaitu identifikasi masalah. Harusnya jangan dulu buru-buru menyimpulkan wasiat Bunda Dorce itu salah atau benar, apalagi sampai menuduh bertentangan dengan syariat Islam tanpa mengerti persoalan yang sesungguhnya dan mengerti status Bunda Dorce itu sendiri. Harusnya mereka yang celamitan menghakimi melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu. Yang menuduh wasiat Bunda Dorce bertentangan dengan syariat Islam, kalau saya baca, karena mereka masih menganggap Bunda Dorce adalah waria, wanita setengah pria. Padahal menurut saya, Bunda Dorce itu adalah seorang wanita melalui proses pergantian kelamin yang disebut dengan transseksual. Awalnya Bunda Dorce memang dilahirkan sebagai anak laki-laki tahun 1963 di Solok, Sumatera Barat. Orang tuanya memberi nama Dedi Yuliardi Ashadi. Meskipun memiliki jenis kelamin laki-laki, tapi Dedi merasa sebagai seorang wanita. Perasaan ini merupakan dorongan dari dalam, bukan karena dibuat-buat. Dorongan ini karena hormonal dan psikologis pada orang-orang transgender, yaitu orang yang memiliki ekspresi, hasrat, dan identitas gender tapi berbeda dengan jenis kelaminnya. Misalnya ada yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki, tapi dia merasa sebagai seorang perempuan. Juga sebaliknya, ada yang lahir dengan jenis kelamin perempuan, tapi merasa dia sebagai laki-laki. Contoh dari kasus pertama adalah Dedi.
lahir sebagai laki-laki tapi merasa sebagai perempuan dan sering disebut sebagai waria, wanita setengah pria. Contoh kasus kedua yang kita kenal adalah Serda Aprilia Manganang, mantan pemain timnas bola voli putri yang lahir dengan jenis kelamin perempuan tapi merasa sebagai laki-laki dan sering disebut sebagai tomboy. Ada juga yang memiliki dua jenis kelamin. Ini yang disebut dengan intersex. Bahasa Arabnya disebut dengan al-khunsa. Untuk yang terlahir laki-laki tapi berjiwa dan berekspresi sebagai perempuan disebut al-mukhannas. Atau ada istilah lain dari surat An-Nur ayat 31, ghairi ulil irbati minar rijal. Laki-laki yang sudah tidak punya birahi alias nafsu pada perempuan. Nah, bagaimana menyikapi soal waria, transgender, dan intersex ini dalam pandangan Islam? Ada seorang imam disebut dengan Imam An-Nawawi, salah seorang pensyarah, penafsir, komentator terhadap kumpulan hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Syarah Muslim, mengatakan ada dua jenis. Pertama, yang tercipta secara kodratnya sebagai waria, kholquhu minal asl. Dan yang kedua, yang dibuat-buat, at-takalluf. Islam dengan tegas melarang yang kedua, yang hanya dibuat-buat untuk motif-motif tertentu. Ya banyak ya di televisi kita yang berlagak dan berdandan ala waria, tapi sebagai bahan pelecehan dan tertawaan saja. Ada hadis Nabi yang melarang laki-laki yang dibuat-buat menyerupai perempuan. Al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Dan perempuan yang dibuat-buat menyerupai laki-laki. Al-mutasyabbihat minan nisa birrijal atau juga disebut al-mutarajjilat. Kesimpulannya, kalau ada waria yang memang aslinya seperti itu, dorongan dari dalam diciptakan seperti itu, maka bisa dimaklumi karena ia ditakdirkan dan diciptakan sebagai waria. Yang dilarang adalah yang dibuat-buat, yang artifisial, yang imitatif, alias waria palsu. Kembali ke masalah Dedi Ashadi, yang kemudian menjadi seorang transgender atau waria, seorang yang punya jenis kelamin laki-laki tapi berpenampilan dan menjadi sebagai wanita karena dorongan dari dalam dirinya, maka setelah Dedi menjadi waria, dia memilih nama sebagai Dorce. Kemudian Dorce mengganti kelamin biologisnya melalui operasi ganti kelamin dari jenis laki-laki menjadi jenis kelamin wanita pada tahun 1983. Artinya, Dorce sudah melalui proses transgender menjadi transseksual. Dalam istilah Arabnya, Dorce bukan lagi sebagai seorang mukhannas, waria, atau transgender, tapi sudah mutahawil jinsiyan, transseksual, mengubah kelaminnya. Apalagi Dorce juga mengubah identitas resminya di administrasi kependudukan dari laki-laki menjadi perempuan. Proses itu sebenarnya telah sah mengubah Dedi Yuliardi Ashadi yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki yang kemudian menjadi transgender waria karena merasa sebagai wanita, kemudian mengganti kelamin dari laki-laki ke wanita yang disebut transseksual. Jadilah Dorce Gamalama. Dorce Gamalama bagi saya adalah seorang wanita, apalagi sudah berjilbab, dia bukan lagi waria, apalagi pria. Saat Dorce mengubah kelaminnya, banyak juga yang menentangnya. Tapi ada tokoh Islam yang membelanya. Siapa lagi kalau bukan Gus Dur seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Bahkan ada humor Gus Dur tersendiri soal Dorce. Saat Dorce menemui Gus Dur dengan sapaan, "Gus, ini saya Dorce." Gus Dur menjawab, "Ya, saya tahu. Yang dulunya Bansar, sekarang jadi Fatayat." Gus Dur, gurauan Gus Dur. Setelah naik haji tahun 1990, ditambah lagi namanya Dorce Gamalama Halimatus Sa'diyah.
Halimatus Sa'diyah merupakan nama ibu susuan Nabi Muhammad SAW. Bunda Dorce katanya juga pernah menikah, tapi sangat tertutup soal urusan percintaannya. Ya, kita nggak usah kepo ya, dan nggak usah usil. Tapi yang diketahui, Bunda Dorce mengadopsi 3 anak. Bunda Dorce adalah ibu dari 3 orang anak angkat, dan juga melalui Yayasan Dorce Halimatus Sa'diyah, Bunda Dorce menyantuni ribuan anak-anak yatim dan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Karena itu, tuduhan pada Bunda Dorce yang masih dianggap sebagai laki-laki atau sebagai waria merupakan tuduhan yang salah alamat. Bunda Dorce sudah menjadi seorang perempuan, dimulai dari sisi psikologis, kemudian sisi biologis dengan operasi ganti kelamin, kemudian secara legal melalui pergantian identitas, administrasi kependudukan, hingga pengakuan sosial. Andai saja Bunda Dorce masih seorang waria atau seorang transgender atau seorang mukhannas dalam bahasa Arabnya, maka memang ada ulama yang mengatakan seorang waria yang meninggal harus diurus sebagai laki-laki karena jenis kelamin biologisnya masih laki-laki. Tapi sekali lagi, Bunda Dorce bukan waria, dia sudah menjadi wanita. Jadi kalau ada yang menganggap Bunda Dorce masih seorang waria, maka jelas sekali tasawurnya itu ngawur. Identifikasi masalahnya itu cacat. Karena itu mereka mengambil kesimpulan yang ngawur pula. Mereka memberikan penilaian yang cacat secara logika kepada Bunda Dorce. Makanya saya bingung kalau ada yang ngaku ustadz atau tokoh agama masih kekeh mau mengurus jenazah Bunda Dorce sebagai pria. Mereka keluarga Bunda Dorce juga bukan. Mereka juga tidak mengerti persoalan yang sesungguhnya. Ya coba saja tanya pada ustadz-ustadz itu, apa mau memandikan jenazah seorang yang beda jenis kelamin dengan mereka? Apa mau mereka memandikan jenazah seorang perempuan? Lantas, bagaimana hukum laki-laki yang memegang atau melihat aurat perempuan yang bukan mahram atau tanpa ikatan yang sah? Jelas sekali haram. Lah ini kok malah minta pengurusan jenazah Bunda Dorce sebagai laki-laki. Ini aneh sekali kalau menurut saya. Karena itu saya meminta kepada mereka jangan terlalu kepo dengan urusan orang lain. Jangan terlalu usil mengomentari yang bukan urusannya sendiri. Pernyataan saya ini bukan cuma buat bela Bunda Dorce saja. Karena saya yakin ada orang-orang lain yang seperti Bunda Dorce. Ini soal kemanusiaan dan soal kesetaraan kemanusiaan. Tidak boleh ada diskriminasi pada orang, terlepas apapun agama, suku, budaya, dan identitas gendernya. Meskipun saya pernah kecewa berat kepada Bunda Dorce. Bunda Dorce pernah mendatangi pemakaman teroris Imam Samudra pada tahun 2008. Dan waktu itu Bunda Dorce berkata kepada pers, saya yakin dia pergi ke surga. Ya Allah, Bunda, sikap ini tidak berempati pada korban terorisme dan menyakitkan, apalagi sampai membawa-bawa surga yang merupakan hak kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sudah ada kesepakatan ulama dalam Islam bahwa terorisme itu diharamkan dan dilarang. Dan terorisme dalam hukum negara merupakan kejahatan luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena itu jangan pernah menunjukkan simpati pada pelaku terorisme. Meskipun pernah kecewa berat, tapi itu bukan alasan bagi saya untuk tidak membela Bunda Dorce dalam isu ini. Karena saya anggap hal ini bagian dari keadilan. Keadilan untuk Bunda Dorce dan keadilan bagi prinsip kemanusiaan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu
i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ada ayat Quran yang artinya, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Al-Maidah ayat 8. Meskipun pernah kecewa berat kepada Bunda Dorce, saya tidak boleh untuk tidak bersikap adil kepada Bunda Dorce. Bagi saya, Bunda Dorce adalah seorang perempuan, Bunda Dorce adalah seorang muslimah, perempuan Bunda Dorce sudah diakui oleh bangsa, negara, dan agama. Tetap sehat dan panjang umur Bunda Dorce. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.